alhamdulillah insya Allah apa yang kita amalkan dalam keseharian ada tambahan wa bihamdihi ini tidak salah, ya karena benar. dasarnya itu sangat kuat sekali. Ya. Pemirsa juga yang mungkin ada keraguan-raguan, apalagi kadang-kadang ada ucapan mungkin dari temannya, oh, nggak boleh itu bid'ah dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini menjadi lebih mantap dan mudah-mudahan Pak Andre ya, karena ini mungkin ada masalah ya hilafiah, ya tidak menjadikan istilahnya berantem atau istilahnya ya retak hubungan. Ya, kalau memang maunya enggak tanpa wa bihamdi ya silahkan, tapi jangan sampai menganggap salah atau ya membid'ahkan kepada yang menggunakan wa bihamdi itu ya. Ya. Artinya surga milik bersama. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian ilmu Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Insyaallah hari ini kita akan membahas pada halaman 225, yaitu tema hukum membaca wa bihamdi dalam tasbih, rukuk, dan sujud. Insyaallah kajian ini akan dibimbing langsung oleh murabi kita, Dr. Kiai Haji Ahmad Demyati Badruzzaman MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Sehat pagi. Alhamdulillah, Pak Haji Andre mudah-mudahan sehat terus dan pemirsa juga mudah-mudahan oleh Allah disehatkan. Amin. Pagi insyaallah kita sudah menginjak pada halaman 225, yaitu kita akan membahas tentang hukum membaca wa bihamdi dalam tasbih, rukuk, dan sujud ya. Nah ini kajian ini sebelum dibahas pagi silakan menyapa pada pemirsa dulu pagi, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Haji Andre yang saya hormati, pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukurlah kita berjumpa kembali dalam kajian keagamaan, tanya jawab agama dari yang diangkat dari buku atau kitab ya, Umat Bertanya, Ulama Menjawab ya, yang alhamdulillah saya sendiri sebagai penulis atau penjawabnya. Mudah-mudahan pemirsa senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para putra-putrinya diberikan keberkahan oleh Allah menjadi para putra-putri yang soleh dan solehah. Amin. Kemudian kita juga berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini segera disirnakan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan ke masalah yang penting ini, menyangkut masalah ubudiyah. Dan Pak Andre, masalah ini bisa dikatakan ada hilafiyah ya di kalangan kita umat Islam. Jadi ada yang menambah istilahnya wa bihamdihi setelah ketika ruku kan subhan rabbiyal azim ya, ini wa bihamdih ya. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tapi ada juga yang enggak mau menambah wa bihamdih, hanya ketika ruku subhana rabbiyal azim, ketika sujud subhana rabbiyal a'la, enggak mau wa bihamdih. Bahkan ada yang mengatakan yang menambah wa bihamdih ini perbuatan bid'ah, perbuatan yang keliru. Nah makanya oleh penanya mungkin ditanyakan ingin ada penjelasan. Oleh karena itu segera oleh Pak Ya Andre dibacakan pertanyaannya. Iya, insyaallah. Baik, bagi kita bacakan pertanyaannya. Pemirsa, kita buka pada halaman 225, yaitu tentang tema hukum membaca wa bihamdi dalam tasbih, rukuk, dan sujud. Pertanyaannya, bagaimana hukum membaca wa bihamdi dalam tasbih, rukuk, dan sujud? Saya pernah mendengar dari guru agama bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membaca lafaz wa bihamdi. Bagaimanakah yang sebenarnya? Begitu katanya. Ya. Kalau saya pakai bihamdi. Iya, saya juga dari guru saya waktu kecil, masih TK begitu pagi. Ada wa bihamdihnya. Iya, bihamdi sampai sekarang. Ya ini jadi saya kira perlu kita bahas supaya minimal
bagi orang-orang yang suka melarang-larang baca wa bihamdi nggak boleh Bid'ah. karena Nabi nggak melakukan, ini sebenarnya ucapan dia itu benar atau Tidak. gitu kan? Ya, jangan hanya istilahnya melarang-larang tapi dia sendiri nggak tahu dalilnya. Nah, Kadang-kadang selalu bicara bid'ah, kemudian istilahnya apa namanya nggak bakal masuk surga, seakan-akan surga milik dia sendiri. milik dia sendiri. Nah, oleh karena itu mari kita bahas menurut istilahnya referensi yang Ya, betul-betul meyakinkan dari hadis-hadis Nabi, juga dari fatwa para ulama itu sendiri yang memang ilmunya diakui lah oleh dunia Islam ini. Ya, mari kita jawab langsung sesuai dengan yang tertera dalam buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca wa bihamdih. Boleh juga Pak Andre pemirsa membacanya dengan wa bihamdihi ya, dikasrohkan. Cuman ketika diwakafkan kadang-kadang ujungnya itu harokatnya jadi hilang. Nggak dibaca. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, bisa subhana rabbiyal azim wa bihamdih ya, itu juga nggak ada masalah. Nah, jadi membaca wa bihamdih dalam tasbih ruku dan sujud hukumnya adalah sunat. Sekali lagi, membaca wa bihamdih dalam tasbih ruku dan sujud hukumnya adalah sunat, dengan pengertian orang yang membacanya akan diberi pahala ya, akan tetapi orang yang tidak membacanya tidak berdosa, namun ia pun tidak memperoleh pahala ya, karena yang namanya ya sunat ya. Nah, mengenai masalah dasarnya sunat membaca ada tambahan wa bihamdihi setelah subhana rabbiyal azim ketika ruku dan subhana rabbiyal a'la ketika sujud, mana dasarnya, dari kitab apa? Nah, saya kemukakan di sini terdapat dalam kitab namanya Nihayatuz Zain ya, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, halaman 66 dan halaman 69. Kenapa mungkin ada yang bertanya kok 2 halaman ditulis di buku ini? Ya, karena ketika membahas untuk kaitan dengan tasbih ruku adanya di halaman 66. Ketika membahas Syekh Nawawi ini membahas di dalam kitabnya Nihayatuz Zain kaitan dengan tasbih sujud adanya halaman 69. Ya. Makanya dicantumkannya di sini ada pada halaman 66 dan halaman 69. Silahkan dibuka terutama jamaah yang dipimpin oleh Ibu Hajah Ustazah Tuti ya, yang ada di Depok ini, yang telah memborong sampai 25 buku Umat Bertanya Ulama Menjawab ini. Amin. Ya, bisa dibuka di halaman 225. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama terkenal asal dari Banten tapi wafat di Mekah, di Ma'la Mekah Al-Mukarramah. Beliau berkata dalam kitabnya Nihayatuz Zain, begini perkataannya: "Wa sunna fir ruku'i qaulu subhana rabbiyal azim lil ittiba' wa tusannu ziyadatu wa bihamdihi. Wa sunna fis sujudi qaulu subhana rabbiyal a'la wa tusannu ziyadatu wa bihamdihi." Ya. Nihayatuz Zain halaman 66 dan halaman 69. Artinya disunatkan dalam ruku membaca subhana rabbiyal azim karena mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan disunatkan menambah bacaan wa bihamdih. Dan disunatkan dalam sujud membaca subhana rabbiyal a'la, dan disunatkan pula menambah bacaan wa bihamdih. Kemudian saya tambahkan fatwa daripada Imam Nawawi. Kalau tadi Syekh Nawawi ini asli orang Indonesia, orang Banten tapi wafat di Mekah. Kalau yang kedua ini namanya Imam Nawawi, yang nama lengkapnya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, wafat 676 Hijriah. Beliau ini asli dari Nawa, Damaskus di Suriah ya. Di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab di jilid 3 halaman 412. Kata Imam Nawawi, beliau berkata begini: qala ashabuna wa yustahabu ayyakula subhana rabbiyal azim wa bihamdih wa mimman nassa ala istihbabi qawlihi wa bihamdih al-qadhi Abu Thayyib wal qadhi Husain wa sahibus Syamil wal Ghazali wa akharun. Artinya sahabat-sahabat kami dari madhab Syafi'i berkata, disunatkan membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Di antara ulama yang telah memberikan nas atau ketegasan atas sunat mengucapkan wa bihamdih ialah Imam Al-Qadhi Abu Thayyib, Imam Al-Qadhi Husain pengarang kitab Asy-Syamil, Imam Al-Ghazali ya, yang diberi gelar dengan Hujjatul Islam,
Imam Ghazali yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin dan yang lain-lainnya, dan para ulama lainnya. Ini ada dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, itu dengan takmilahnya Pak Andre besar sekali kitabnya, sampai 12 jilid ya, karya Imam Nawawi ini dengan takmilahnya. Ada pada keterangan ini ada pada juz ya, atau jilid ketiga halaman 412. Menurut hemat kami tidak benar ya, ocehan sementara orang ya, sekalipun orang itu guru agama, yang berkata bahwa Nabi Muhammad SAW dalam tasbih ruku dan sujudnya tidak pernah membaca lafaz wa bihamdih. Sebab kata-katanya itu tidak sesuai dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, baik hadis fi'li, yakni yang berkaitan dengan perbuatan Nabi, ataupun hadis qauli yang berkaitan dengan ucapan Nabi. Sebagaimana tertera dengan jelas berikut ini. Hadisnya bunyinya begini, An Uqbah bin Amir qala fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a qala subhana rabbiyal azim wa bihamdihi salasan wa idza sajada qala subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan, rawahu Abu Dawud. Artinya dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Apabila beliau sujud mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali pula. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud jilid di juz 1 halaman 230. Jadi kita lanjutkan dengan hadis berikutnya, yakni wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi salasan wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan, rawahu Daruqutni. Artinya dari Hudzaifah, sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rukunya mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sebanyak 3 kali, dan dalam sujudnya mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali pula. Ini hadis riwayat Imam Daruqutni, bisa dibaca dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhazzab, Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab di jilid 3 halaman 413. Kemudian kita lanjutkan, wa inda Tabrani kana Ibnu Mas'udin idza raka'a qala subhana rabbiyal azim wa bihamdihi salasan wa kana yadhkuru anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaquluhu. Artinya menurut hadis riwayat Imam Tabrani, Ibnu Mas'ud apabila ruku beliau mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sebanyak 3 kali, dan beliau menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW senantiasa mengucapkannya. Ini bisa dibaca dalam kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah di juz kedua halaman 243. Selanjutnya waja'a fi kutubis sunan annahu sallallahu alaihi wasallam qala iza qala ahadukum subhana rabbiyal azim wa bihamdihi salasan faqad tamma ruku'uhu. Artinya terdapat riwayat dalam kitab-kitab sunan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sebanyak 3 kali, maka sungguh telah sempurna rukunya. Kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah di jilid di juz 2 halaman 244. Ya. Ditambah lagi an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qol minas sunnati ay yaqula rajulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, rawahu Daruqutni. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, termasuk sunnah ya, sunnah Nabi ialah hendaknya seseorang dalam ruku mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdih, dan dalam sujud mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ini hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni. Jadi berdasarkan riwayat di atas, yakni Ibnu Mas'ud seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa mengucapkan tasbih di dalam ruku dan sujud seperti yang tersebut di atas termasuk sunnah. Menurut ilmu hadis, apabila sahabat mengatakan hal itu merupakan sebagai dari sunnah,
maksudnya adalah sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas bahwa memang banyak ya hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW bahkan sahabatnya ketika ruku dan sujud itu ya ini ada tambahan wa bihamdihi itu. Ya, jadi berdasarkan riwayat di atas bahwa Ibnu Mas'ud seorang sahabat Nabi Muhammad SAW menerangkan bahwa mengucapkan tasbih di dalam ruku dan sujud seperti yang tersebut di atas termasuk sunnah. Menurut ilmu hadis, apabila sahabat mengatakan hal itu merupakan sebagian dari sunnah, maksudnya ialah sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa walaupun mungkin ya hadis ini dinyatakan ada yang mengatakan hadisnya hadis dhaif, akan tapi karena banyak riwayat-riwayatnya, maka saling menguatkan dan naiklah kepada derajatnya itu hadis hasan li ghairihi, sehingga dengan demikian bisa dijadikan sebagai hujjah ya, sebagai dalil di dalam menetapkan suatu hukum ini. Maka di halaman 231 ya, pemirsa dan Pak Andre bisa dilihat dengan tegas di sini setelah ya saya dalam buku ini kemukakan dalil-dalil dasar-dasar yang lainnya. Kemudian sebagai mungkin kesimpulan khulasoh di halaman 231 kita kemukakan di sini kaitan dengan fatwa Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in ya, pada halaman 20 sampai 21 beliau berkata wa sunna fir ruku'i qaulu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi salasan lil ittiba wa qaulu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan bis sujudi lil ittiba. Artinya disunatkan dalam ruku mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sebanyak 3 kali karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disunatkan pula mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali dalam sujud karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya ya Imam Zainuddin Al-Malibari ini menegaskan bahwa dengan menambah wa bihamdihi baik ketika tasbih ruku dan menambah wa bihamdihi ketika tasbih sujud pada dasarnya adalah ittiba. Ittiba itu artinya karena mengikuti kepada jejak langkah Rasulullah SAW itu, bukan mengada-ngada apalagi dikatakan bid'ah seperti itu ya. Kemudian saya tambahkan di sini bahwa keterangan fatwa Syekh Zainuddin Al-Malibari ini tercantum dalam kitab-kitab fikih di bawah ini. Yang pertama, kitab I'anatul Thalibin juz 1 halaman 155 dan 165. Yang kedua dalam kitab Tarshihul Mustafidin halaman 64 dan 68. Selanjutnya hendaklah diketahui bahwa dalam tasbih ruku dan sujud seperti yang tersebut di atas terdapat 2 unsur pujian kepada Allah, yakni tasbih dan tahmid. Tasbih itu artinya mensucikan Allah, tahmid artinya memuji Allah. Hal ini sesuai benar dengan perintah Allah yang tersebut dalam firman-Nya yang menyuruh mengucapkan tasbih bersama tahmid ya, yaitu firman Allah dalam surah An-Nasr ayat 3, juga dalam surah Al-Hijr ayat 98. Firman Allah bunyinya adalah fasabbih bihamdi rabbika ya, artinya maka ucapkanlah tasbih dengan tahmid kepada Tuhanmu ya. Jadi kan kalau cuman subhan rabbiyal a'la atau subhan rabbiyal azim saja ya tanpa wa bihamdihi, berarti perintah Allah ini enggak lengkap. Hanya fasabbih bihamdi rabbika, fasabbih bihamdi rabbika hanya memujinya aja kepada Allah ya, subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la. Sementara fasabih sucikanlah Allah dan tahmid tadi sekaligus memuji kepada Allahnya. Kalau cuma subhana rabbiyal azim ketika ruku dan subhana rabbiyal a'la ketika sujud, berarti kan bihamdi rabbikanya menjadi kurang lengkap. Nah, tapi kalau kita membacanya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ini pas sekali dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nasr ayat 3 atau surah Al-Hijr ayat 98 ini.
yaitu Ya. yakni tasbih juga, tahmid juga. Kan dalam perintah Allah fasabbih bihamdi rabbika. Maka ucapkanlah tasbih, yakni sucikan Allah, dan tahmid, memujilah kepada Allah, ya, kepada Tuhan. Maka oleh karena itu bagus sekali kalau kita menambahkan dengan wabihamdihi di ujungnya, karena selain ada isyarat perintah Allah dalam Al-Quran, juga memang ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka sini saya kemukakan Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, mengikuti uraian di atas jelas bahwa mengucapkan bacaan wa bihamdih dalam tasbih ruku dan sujud sesuai dengan yang pertama petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dua sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam Al-Hadis, dan yang ketiga sesuai dengan fatwa-fatwa ulama dalam kitab fikih, ya, ulama-ulama ikutan kita dalam kitab-kitab fikihnya. Dengan demikian tertolaklah dugaan sementara orang yang berkata bahwa Nabi Muhammad SAW dalam tasbih ruku dan sujudnya tidak pernah membaca lafaz wa bihamdih, atau dugaan orang yang menganggapnya sebagai bid'ah. Karena begitu jelas dalil-dalilnya, baik ada isyarat dari Al-Quran tadi maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ya, yang dinilai derajatnya sebagai hadis hasan li ghairi, ditambah lagi dengan fatwa-fatwa ulama kita. Ada yang tadi saya kutip fatwa dari Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nihayatul Zain, yang kedua fatwa Imam Nawawi dalam kitabnya yang sangat tebal sampai dengan takmilah 12 jilid dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, juga ada dalam kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Bahkan ada, saya punya dua syarahnya, yakni ada dalam kitab I'anatul Talibin, ya, dan dalam kitab namanya Tarsyihul Mustafidin. Jadi lengkap sekali dalil-dalilnya, ada isyarat dalam Al-Quran, ada dalam hadis-hadis, dan fatwa-fatwa ulama. Dengan demikian, alhamdulillah, insya Allah apa yang kita amalkan dalam keseharian, ada tambahan wa bihamdihi ini tidak salah, ya, karena dasarnya itu sangat kuat sekali. Ya, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan pemirsa juga yang mungkin ada keraguan-raguan, apalagi kadang-kadang ada ucapan mungkin dari temannya, oh, nggak boleh itu bid'ah dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini menjadi lebih mantap lagi. Ya, insya Allah. Terima kasih. Ahlul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi atas kajiannya. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan untuk umat yang selama ini ada yang ragu-ragu barangkali, atau ada pengaruh-pengaruh, ya. Kalau bid'ah kan berarti nggak masuk surga kan gitu. Ya, ini dolalah nanti pinar. Iya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahamin untuk insya Allah, mudah-mudahan umat semuanya, ya, insya Allah. Baik pemirsa, saya kira cukup sekian kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan kita ucapkan terima kasih atas pencerahan dari murabi kita. Dan mudah-mudahan Pak Andre, ya, karena ini mungkin ada masalah ya hilafiah, ya tidak menjadikan istilahnya berantem atau istilahnya ya retak hubungan. Ya, kalau memang maunya enggak tanpa wabihamdi, ya silahkan, tapi jangan sampai menganggap salah atau yang membid'ahkan kepada yang menggunakan wabihamdi tadi. Jadi kan semboyan majelis ulama kita sudah mungkin dalam episode yang lalu sudah kemukakan. Mari kita bersatu dalam akidah, mari kita berjamaah dalam ibadah, dan mari kita bertoleransi dalam masalah hilafiyah. Ya. Artinya surga milik bersama. Insya Allah. Mudah-mudahan semuanya ahli surga. Semua amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Baik, terima kasih pemirsa sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.